Halo Sobat Pika-Piki, selamat datang di PEKA, Podcast Pemasyarakatan Bapas Kelas 1 Jakarta Selatan. Bersama saya, Sila Sadila, mahasiswa Universitas Indonesia yang saat ini sedang magang di Bapas Kelas 1 Jakarta Selatan. Dan saat ini saya ingin menjadi co-host pada PEKA episode kali ini. PEKA episode kali ini mengambil tema tentang reintegrasi sosial. Maka dari itu, saya ingin sekali menambah ilmu dan tentunya di PEKA kali ini mengundang narasumber yang sangat inspiratif. Bisa dilihat, saya perkenalkan ya. Beliau adalah Ibu Putu Aryuni Damayanti selaku Kepala Bimbingan Klien Dewasa. Selamat pagi Ibu Putu. Pagi Mbak Sila. Apa kabar Ibu? Alhamdulillah sehat. Bu, agar masyarakat dan Sobat Pika-Piki lebih mengetahui apa sih Bu yang dimaksud dengan reintegrasi sosial? Oke, baik. Reintegrasi sosial, kalau kita berbicara tentang reintegrasi sosial, ini merujuk pada sistem pemasyarakatan yang dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang pemasyarakatan. Di dalam pasal 3 dibunyikan bahwa sistem pemasyarakatan berfungsi menyiapkan warga binaan pemasyarakatan agar dapat berintegrasi secara sehat dengan masyarakat sehingga dapat berperan kembali sebagai anggota masyarakat yang bebas dan bertanggung jawab. Nah, kalau merujuk pada pasal 3 tersebut, ini sangat terlihat bahwa tujuan pemasyarakatan adalah reintegrasi sosial. Oke. Nah Bu, ada gak sih Bu jenis-jenis dari reintegrasi sosial Bu? Oke, berdasarkan Permenkumham nomor 32 tahun 2020, reintegrasi sosial yang disebutkan ada 4, yaitu asimilasi, pembebasan bersyarat atau yang biasa kita kenal dengan PB, kemudian ada cuti menjelang bebas yang kita kenal dengan CMB, dan ada cuti bersyarat yang kita kenal dengan CB. Jadi jenisnya ada 4, bergantung pada peruntukannya masing-masing. Oke, Sobat Pika-Piki, saya ulang ya apa kata Ibu. Jadi di reintegrasi sosial itu ada 4 jenis. Yang pertama ada asimilasi, cuti bersyarat, cuti menjelang bebas, dan juga pembebasan bersyarat. Oke, Bu, dari keempat jenis tersebut, apa tuh Bu yang menjadi perbedaannya? Oke. Kalau merujuk pada Permenkumham tadi, itu asimilasi sendiri merupakan proses pembinaan narapidana dan anak yang dilaksanakan dengan membaurkan warga binaan pemasyarakatan ke dalam kehidupan masyarakat. Nah, kemudian kalau pembebasan bersyarat PB, cuti menjelang bebas CMB maupun cuti bersyarat atau CMB tadi adalah program pembinaan untuk mengintegrasikan narapidana dan anak ke dalam kehidupan masyarakat setelah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan. Jadi kalau secara spesifik bedanya apa sih sebenarnya, itu berada pada persyaratannya. Oke teman-teman, jadi reintegrasi sosial itu dibedakan berdasarkan syarat-syarat tertentunya. Nah Bu, saat ini saya penasaran banget nih Bu, apa sih Bu peran Bapas dalam reintegrasi sosial? Berdasarkan tugas dan fungsi Bapas itu sendiri, peran Bapas dalam reintegrasi sosial itu yaitu dari pendampingan, kemudian pembimbingan, pengawasan, kemudian pembuatan penelitian kemasyarakatan atau yang biasa kita sebut dengan litmas, dan pelaksanaan sidang tim pengamat masyarakatan atau yang biasa kita singkat dengan sidang TPP. Oke, menarik banget ya teman-teman. Nah Bu, jika saat ini kita ketahui kita lagi mengalami masa pandemi atau PPKM yang berkelanjutan, tidak sudah ya Bu, berarti ada gak sih Bu perbedaan pelayanan antara keadaan normal dan keadaan saat ini sama di Bapas Bu? Baik, Bapas ini merupakan salah satu yang terdampak COVID. Yang saya maksud adalah dari sistem mekanisme kinerja kami, di mana yang kami keseluruhan kinerja kami yang tatap muka kami alihkan ke dalam beberapa kami alihkan ke virtual. Seperti pembimbingan di mana klien datang untuk lapor diri itu sekitar 70 sampai dengan 80% itu dialihkan menjadi virtual. Sementara sisanya kalau ditanya kenapa tidak semuanya 100%? Karena tidak seluruh klien memiliki
Android atau handphone yang memang support untuk melakukan video call atau telekonferensi jarak jauh. Nah, kemudian pelaksanaan pengawasan ini yang tidak bisa kita lakukan secara virtual, karena pengawasan ini kami melibatkan dengan berbagai pihak seperti keluarga, kemudian aparat pemerintah setempat yang diwakili oleh ketua RT maupun ketua RW. Dan penelitian kemasyarakatan ini atau litmas, pengambilan data kami lakukan secara virtual, di mana wawancara dengan berbagai pihak terkait itu kami lakukan melalui video conference. Sementara kalau untuk pendampingan itu ada beberapa yang dapat dilakukan secara video conference, namun sebagian besar masih harus dilakukan secara tatap muka. Nah, perubahan inilah yang sangat terasa bagi kami, di mana kami yang tadinya konvensional tatap muka kami pindahkan ke dalam IT. Oke Bu, tadi kan Ibu bilang data-data bisa dari IT. Nah, dari Bapak sendiri teknologinya itu apa Bu yang biasa dipakai? Kami mencoba untuk menganulir seluruh permasalahan ini. Kami coba untuk mengakomodasi bagaimana kami menjawab tantangan zaman, karena bagaimanapun saat pandemi itu yang diuji adalah kreativitas dan adaptif. Jadi kami mencoba untuk mengembangkan satu sistem. Kami memiliki satu aplikasi yang berbasis teknologi, yaitu Smile, di mana Smile ini kami memindahkan seluruh layanan kami ke dalam layanan digital, tanpa mengurangi esensi dari tatap muka itu sendiri. Oke, menarik banget ya Sobat Pika-Piki. Dan tentunya saat ini kita sedang mengalami masa pandemi yang kata beliau saat ini sedang menjalani proses atau pelayanan di Bapak secara virtual. Dan Ibu, kita sudah berada di penghujung waktu. Semoga Sobat Pika-Piki menambah informasi tentang reintegrasi sosial yang mencakup asimilasi, cuti bersyarat, pembebasan bersyarat, dan cuti menjelang bebas. Nah, Ibu, semoga Ibu sehat selalu. Terima kasih Mbak. Tentunya sampai ketemu di lain waktu ya Bu. Oke Bu. Terima kasih Mbak Sila. Nah Sobat Pika-Piki, demikianlah pertemuan kita pada episode kali ini. Kita harus tetap menjaga protokol kesehatan, jaga diri, jaga keluarga, jaga lingkungan, jaga bangsa, jaga negara, jaga Indonesia, dan salam sehat.